Oke, selamat malam teman-teman dan blessed people dimanapun berada. Saya selalu mendoakan sehat-sehat dan sejahtera selalu buat bagi kita semua. Dan sebelum kita masuk ke vlog utama, Val, kita pengen mengingatkan saat ini sudah masuk bulan Oktober. Dan untuk wilayah Semarang sendiri cuaca ini sangat tidak menentu, teman-teman. Maksudnya tidak menentu begini. Terkadang siangnya, paginya panas pol, malamnya tiba-tiba drop dingin terus hujan. Nah, itu yang sangat berbahaya atau riskan. Ada istilah yang namanya dikoi itu swing suhu, terutama untuk kolam-kolam yang outdoor, apalagi dengan spek filtrasi dan lain-lain yang sangat terbatas ya. Nah, solusinya bagaimana, penanganannya bagaimana, kita nggak akan bahas di sini ya. Nanti coba kita pernah bikin satu vlog kayaknya, Val, mengatasi kolam outdoor yang di cuaca yang sedang ekstrim, baik itu hujan yang ekstrim, panas yang terik dan segala macam. Nah, kalau cuaca yang memang panas tapi panas terus dari pagi siang juga nggak hujan, itu masih oke, teman-teman. Tapi intinya di sini saya tekankan adalah yang riskan buat sebuah kolam habitat koi itu adalah swing suhunya. Pergantian dari suhu air baik ke dingin ke hangat, hangat ke dingin dan sebaliknya. Intinya swing suhu ini salah satunya menyebabkan ketahanan atau imunitas ikan ini turun nih. Nah, saat imunitas ikan ini turun ini, ya selain mungkin banyak treatment-treatment di luar sana yang bisa dilakukan, tapi istilahnya akibatnya ikan ini jadi rawan sakit, seperti itu. Nah, pada vlog kali ini teman-teman kita bahas mengenai ikan koi ya, karena mungkin saat ini ada beberapa masukan dari teman-teman, dari customer, dari netizen. Saya terima kasih sekali, Pak, sekarang Bless Channel kok bahasnya ini project terus gitu ya. Pekerjaan kolam, terus kolam renang, terus aviari lah, apalah segala macam, ikannya kok jarang ya. Jadi sekali lagi teman-teman, memang karena saat ini memang kita ini sedang banyak pengerjaan project terutama kolam koi. Jadi memang tujuan kita satu untuk dokumentasi, kedua juga untuk portofolio. Makanya vlognya ini didominasi 80-90% ini pengerjaan-pengerjaan project dari Bless Group itu sendiri. Nah, makanya kali ini kita bahas ikan koinya ya, Val ya. Nah, kali ini saya akan bahas mengenai ikan koi yang sebetulnya saya yakin teman-teman semua dan para blessed people ini sudah tidak asing lagi. Nah, jenis ikan ini sebetulnya masuk di variety utama pada ikan koi dan memang disarankan di setiap kolam atau di sebuah kolam. Jenis ini tuh harus ada, gitu ya. Kita bagi dulu, kalau di kelas A atau di kelas yang tertingginya koi, ini sebetulnya punya 3 variety. Nanti 3 varietinya ini bisa mecah lagi ya. Saya bahas satu persatu ya supaya teman-teman yang baru, mungkin buat teman-teman yang senior maaf ya, yang saya bahas ini mungkin udah receh, udah sesuatu yang sangat-sangat umum sekali. Tapi barangkali mungkin ada yang nonton yang baru pertama atau sedang mau ngisi ikan koi atau lagi cari koi jenis tertentu, kolamnya kok mungkin kurang nyala, kurang dan segala macem, karena kolam itu ibarat kanvas, koinya itu lukisannya. Nah, saya akan flashback sedikit balik. Ada 3 jenis ikan koi utama yang dulu waktu awal-awal saya main koi pun ini, 3 koi ini sangat saya pelajari. Yang pertama adalah jenis kohaku. Jadi kohaku itu adalah jenis ikan koi yang didominasi oleh warna merah dan putih titik, gitu ya, simpelnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah jenis soa. Soa ini adalah ikan koi yang didominasi atau berwarna 3 color, merah, hitam, putih, dan hitamnya dominan biasanya, meskipun tidak selalu, tapi intinya ikan soa ini karakter suminya atau warna hitamnya ini biasanya lebih dominan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah sanke, sama merah hitam putih warnanya ikan ini, tapi biasanya hitamnya ini agak lebih minor atau lebih sedikit. Nah, istilah-istilah yang sering dipakai gosanke. Nah, gosanke itu jadi kohaku, sanke, soa seperti itu. Nah, saat ini kita akan bahas mengenai kohaku nih. Nah, kohaku sendiri itu ada berbagai varieti lagi mecah. Contohnya kohaku biasa, itu yang sisik biasa, ya kan? Kemudian kohaku doitsu. Kohaku doitsu itu yang tidak ada sisik, tanpa sisik. Ada juga kohaku ginrin, yang ada sisik-sisik bling-blingnya atau gilap-gilapnya, ya. Ada juga kohaku aragoke, yang sisinya kadang ada sisik-sisik naganya, gitu ya. Ada lagi kohaku yang sifatnya itu dia jadi maksudnya begini, dibagi berdasarkan pattern atau pola. Contohnya kohaku maruten itu yang kepalanya ada bulet-buletannya atau lingkaran.
Kohaku 2 step, yang step merahnya didominasi 2, 3 step, 4 step, 5 step, 6 step, dan seterusnya. Ya kan? Kemudian ada istilah lagi kohaku-kohaku yang mungkin teman-teman sudah sering dengar maupun belum pernah dengar. Nah, yang kali ini ikan yang kita akan update, kebetulan Blaze Koi ini ada 3 ikan koi jenis kohaku, dan jenisnya ini adalah kohaku ginrin. Nah, kohaku ginrin yang pertama, kita saksikan dulu video dan fotonya melalui cuplikan berikut ini. Nah, kohaku ginrin yang pertama ini adalah Jumbo Tosai kohaku ginrin dari farm Ogata Farm, import dari Ogata Farm. Ukuran kurang lebih 45 BU dan ini adalah jantan. Jadi memang terus terang Blaze ini banyak sekali koleksi-koleksinya, dan customer-customer Blaze juga punya karakter yang sama. Kita suka ikan male, tapi male-nya jangan yang terlalu kurus. Male-nya jangan yang kayak lontong yang kurus sekali, jangan. Male-nya yang anatominya nggak kalah dengan female lah. Bahkan ada beberapa stok ikan male kita yang kadang ikan female pun bisa kalah bulky seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Kohaku ginrin dari farm Ogata ini Jumbo Tosai. Jadi Jumbo Tosai kelahiran DOB 2024. Jadi usianya baru 1 tahunan, teman-teman. Usia udah tembus 1 tahunan, udah tembus 45 BU untuk ukuran ikan Tosai, termasuk istilahnya itu makanya Jumbo Tosai, termasuk pertumbuhannya cukup bagus. Ya. Nah, yang pertama ini polanya unik. Teman-teman kalau lihat sekali lagi foto dan videonya tolong ditampilin terus ya. Jadi setiap saya membahas ini, tolong foto dan videonya yang ditampilin, Pak, sama Norma ya, jangan sayanya ya. Jadi yang pertama dia punya pola unik. Memang polanya ini istilahnya pola-pola omoyo, atau pola omoyo itu pola yang menyambung dari bagian head, kepala, shoulder sampai ke pangkal ekor. Tapi bukan inazuma. Kalau inazuma itu nyambungnya seperti berkelok-kelok kayak ular atau naga. Ini mirip sama omoyo. Nah, jadi dia punya karakter itu beninya atau warna merahnya itu dari mulai kepala, shoulder, punggung sampai pangkal ekor itu dia nyambung. Tapi nyambungnya nggak jelek, teman-teman, makanya bisa lihat ya. Ya, nyambungnya ini enak, nyambungnya ini smooth, ice catchingnya juga dapat gitu ya. Dia punya kualitas ginrin atau bling-blingnya, skin quality-nya ini juga bagus sekali. Dan biasanya memang skin quality dan lain-lain itu biasanya ikan female lebih menang. Tapi meskipun ikan ini male, teman-teman bisa lihat di fotonya, di videonya. Kohaku ginrin Ogata Farm yang pertama ini punya karakter beni yang unik, punya kualitas ginrin yang bagus, punya skin yang bagus juga. Dan yang paling penting adalah anatominya, meskipun ikan male, dia punya karakter yang tebal. Video ini diambil saat ikan ini habis beres karantina dan puasa. Jadi mohon maaf mungkin kalau agak kurusan dikit ya wajar. Nanti setelah masuk kolam, apalagi kalau kita keeping, kita kasih makan, improve-nya nanti pasti akan lebih kelihatan ya. Nah, bagi yang berminat teman-teman untuk kohaku ginrin ukuran 45 BU dari Ogata Farm yang di nomor 1, nanti teman-teman jangan segan, langsung bisa hubungin kontak di bawah ini. Nah, sekarang kita review yang nomor 2. Ada kohaku ginrin sama dari Ogata Farm ukuran 45 BU. Jantan juga, kita review yang nomor 2 melalui video berikut ini. Oke teman-teman, ini kohaku ginrin yang kedua. Nah sekalian kenapa saya urutkan berdasarkan nomor, supaya teman-teman juga belajar sama-sama mengenai kualitas. Meskipun ini sama-sama ikan Blaze semua, tapi saya harus jujur katakan bahwa yang pertama tadi dengan yang kedua ini kualitasnya lebih bagus yang kedua. Kenapa Pak bisa seperti itu? Teman-teman bisa lihat, tolong foto videonya ditampilkan. Yang pertama kita bahas dulu mengenai pattern atau polanya. Dia punya karakter pattern ini 3 step atau sandan. Jadi mulai dari kepala, bagian yang pala sampai tengah, agak ke belakang sampai ke pangkal ekor. Ya, dan batas kiwanya atau merah atau ketemu putihnya itu sangat rapi sekali. Dan ini original 100% ya. Jadi Blaze Koi ini semua ikan-ikannya rata-rata yang kita tawarkan atau jual itu 100% original. Kita nggak main cutting, kita nggak main kerok-kerok, nyiksa dan segala macam. Tapi kalau ada yang seperti itu monggo, tapi intinya Blaze Koi tidak.
Nah, yang kedua, dia punya skin, kualitas ginrinya ini juga sangat-sangat epic sekali teman-teman. Meskipun dia masih size 45 BU, dia ibaratnya di video sekali lagi saat itu sedang proses karantina dan selesai puasa karantina. Tapi dia punya kualitas skin, ginrin dan lain-lain ini sangat strong sekali. Nah, yang ketiga, jelas anatominya juga sangat tebal sekali. Nah, kalau bisa teman-teman sambil perhatikan videonya yang saya jelaskan ini, teman-teman perhatikan mulai dari bentuk kepalanya, punuknya atau jitainya yang di bahunya, kemudian badannya, kemudian pangkal ekornya. Tolong foto videonya ditampilin lebih lama. Ini saya bilang, wih keren banget. Bayangin kondisi puasa, belum makan, puasa lama karantina, dia punya karakter body udah begitu. Apalagi nanti kalau udah digiping di kolam, ya keren. Nah, ini saya rekomen sekali kalau pecinta Kohaku Ginrin atau teman-teman di luaran sana yang cari Kohaku Ginrin, siapa tahu cocok, dan kalau mau nanya-nanya harga dan lain-lain segala macam, langsung kontak di bawah ini. Oke, sekarang yang ketiga, yang terakhir teman-teman, kita saksikan dulu melalui foto dan videonya melalui video berikut ini, Kohaku Ginrin dari Ogata Farm yang nomor 3. Nah, ini teman-teman yang nomor 3 ya. Nah, yang nomor 3 ini teman-teman, kalau dibandingin dengan nomor 2 dan nomor 1, dia punya pattern atau pola paling sederhana. Bahkan kalau saya bilang ini minimalis banget lah, nggak ada spesialnya, nggak ada istimewanya patternnya. Tapi kenapa kok saya suka dan kenapa malah saya turutin di yang nomor 3, yang biasanya nomor 3 itu yang the bestnya, yang paling bagus. Seperti yang video sebelumnya, Val, ada JT Yutsuri nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu yang laku duluan tuh nomor 2 dan nomor 3 dulu. Yang nomor satunya paling belakangan tuh kemarin, tapi ya puji Tuhan tiga-tiganya udah laku. Nah, sekarang yang Kohaku Ginrin Ogata Farm yang ketiga ini ukuran sama 45 BU, jantan juga. Yuk kita bahas kenapa kok saya paling suka. Tapi sekali lagi ya, ini kan asumsi saya dan pendapat saya. Kalau teman-teman mungkin sukanya yang lain atau apa, ya nggak apa-apa juga ini loh. Ini untuk kita review dan sharing sama-sama. Yang pertama teman-teman, saya punya karakter Benny ini, saya sukanya itu meskipun dia nyambung dari yang mulai dari kepala sampai ke belakang ekor, tapi dia komposisi kanan kirinya itu dengan ngebloknya itu proporsional. Artinya tidak ngeblok full sebagian kanan, kirinya terus enggak, atau sebaliknya sebagian kirinya ngeblok-blok kanannya enggak, itu tidak. Tapi ini ideal proporsional. Yang kedua sama, kualitas skin ginrinya dan warna merahnya ini sangat strong sekali, dan memang ikan jantan salah satunya punya karakter warna yang strong, yang kuat sekali. Nah, yang ketiga teman-teman perhatiin apa, Val? Bodinya, Val. Tebelnya ini dibandingin yang nomor 1, nomor 2 ini paling edan ini ikan ini. Bahkan kalau ini saya bilang female aja teman-teman pasti percaya. Ya karena dia punya head, shoulder, punuk, pangkal ekor. Deket pangkal ekornya itu tebelnya paling tebel di antara dua Kohaku yang sebelumnya. Dan prediksi saya ikan ini kalau sekali lagi ya dikeeping dengan kapasitas kolam yang benar, dengan pakan yang benar, dengan treatment yang benar, ya media juga jangan yang terlalu low banget. Saya yakin minimal 70 BU ikan ini pasti tembus. Ya, nah sekali lagi teman-teman, nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini stok Kohaku Ginrin 45 BU Jumbo Tosai dari Ogata Farm yang baru, stok dari Bless. Bagi teman-teman yang mungkin berminat cari, langsung aja hubungin kontak di bawah ini. Mungkin yang cari ikan jenis lain pun teman-teman nanti juga bisa kontak di bawah ini. Kita ada banyak masuk ikan yang mulai dari paling kecil 30 BU sampai 50 BU up. Nanti teman-teman yang intinya butuh cari ikan jangan segan, langsung hubungin kontak di bawah ini. Oke, nah itu tadi review 3 ekor Kohaku Ginrin dari Ogata Farm. Sambil kita review, sambil kita update stok, barangkali mungkin teman-teman ada yang cocok, ada yang suka. Dan jangan lupa saksikan terus video-video dari kami, terus tonton dan terus dukung channel-channel dari kami. Jangan lupa dukung terus kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.